Bu, perkenalkan saya Hilda Salsaruni. Nah, saya di sini akan memberikan edukasi kepada Ibu tentang gangguan postpartum. Ibu ini sebelum masuk ke gangguan postpartum ini ada kesehatan jiwa. Nah, sehat jiwa itu apa sih? Kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial hingga individu tersebut. Kemudian untuk gangguan jiwa itu kondisi di mana seseorang individu mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Nah ini Bu, ada baby blues, kan udah nggak asing ya Bu tentang baby blues itu. Mungkin dari Ibu kira-kira pandangan Ibu baby blues itu seperti apa sih? Apa ya, pengalaman saya ya semacam kayak mungkin ada perasaan kayak sedih atau depresi ya, gitu ya, seperti itu. Terus setelah biasanya setelah melahirkan apa ya, setelah melahirkan dan ya apa namanya, biasanya kayak gitu tuh. Kenapa bisa terjadi baby blues itu gimana? Ya Bu, jadi baby blues itu biasanya sering disebut postpartum blues. Nah itu tuh gimana ibu yang sudah melahirkan itu tuh perasaannya tuh sedih dan kayak ada gejala depresi ringan gitu Bu. Tapi baby blues ini tuh sifatnya sementara dan terbatas. Biasanya ibu itu mengalami baby blues itu terjadi saat 2-3 kali pasca persalinan. Maksudnya 2-3 hari lah. Gitu ya. Nah itu kan terbatas ya Bu. Itu biasanya itu normalnya akan berhenti atau akan hilang ketika 2 minggu pasca persalinan. Jadi baby blues itu nggak lama sebenarnya. Nah terus gejala yang dirasakan ibu itu saat mengalami baby blues itu apa aja Bu? Ya ada sedih, menangis, kemudian kelelahan, terus cepat marah, cemas, kemudian sulit fokus, sulit tidur, suasana hatinya yang labil gitu. Terus dampaknya itu juga terhadap kesehatan itu dapat pengaruh produksi ASI. Jadi kan itu kalau baby blues itu kan memproduksi hormon stresnya tuh tinggi ya Bu. Jadi produksi prolaktin dan oksitosinnya itu terganggu. Jadi jadi produksi ASINya juga terganggu juga. Jadi berpengaruh ke produksi ASINya itu. Kemudian dampak terhadap fungsi, nah itu kurangnya kemampuan mengasuh anak. Jadi kalau ibunya udah baby blues itu kurang kemampuannya untuk mengurus anak, jadi kayak malah kita stres sendiri kan, jadi kayak nggak maksimal gitu mengurusnya. Kemudian apa yang bisa ibu lakukan itu berbagi perasaan, jadi ibu jangan memendam sendiri ya, tapi ceritalah sama suami, sama anak-anak, maksudnya kayak jangan dipendam sendiri gitu. Kemudian melakukan aktivitas sehari-hari yang sesuai kemampuan, seperti kayak nyapu, misalnya udah bisa nyapu, tetap melakukan aktivitas. Kemudian olahraga ringan dan relaksasi, itu misalnya ibu pagi-pagi itu jalan-jalan pagi sama bayinya. Nanti kalau udah ada apa tuh sinar matahari bisa ini kan, bayinya juga sekalian dijemur. Kemudian yang penting juga istirahat yang cukup, kemudian mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, terutama protein gitu kalau pasca melahirkan. Kemudian melakukan me time dan juga tidak membandingkan diri dengan ibu yang lain. Misalnya kan kalau ibu hamil nanti kok setelah melahirkan fisiknya jadi beda, terus kayak membandingkan sama ibu yang lain, nah itu jangan sampai itu. Nah terus kemudian keluarga juga bisa berkontribusi dengan membantu merawat bayi. Jadi ibunya dibantu merawat bayinya, kemudian
menjadi pendengar yang baik gitu. Kemudian juga ini ya Bu, mencari waktu untuk melakukan hal yang menyenangkan antara ibu dan ayah. Mungkin suaminya bisa diajak, ayo kemana gitu, buat refreshing gitu. Yang kedua ada gangguan depresi perinatal. Itu apa sih gangguan depresi perinatal itu? Nah, gangguan depresi perinatal itu merupakan gangguan perasaan yang dialami ibu saat kehamilan atau setelah melahirkan. Maaf ya. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Nah, depresi perinatal ini dapat berlangsung selama beberapa minggu sampai dengan 1 sini ya Dek, ikut Umi ya. Nah ini faktor, ada beberapa faktor ya Bu, ada genetik dan psikososial. Nah mungkin kalau yang genetik itu bisa dari genetiknya itu mengalami itu dan bentuk otak. Kemudian untuk psikososial itu tipe kepribadian seperti independen, perfeksionis, introvert, kayak nggak mau berinteraksi gitu, mengurung diri gitu. Kemudian hubungan dengan orang lain termasuk keluarga itu tidak harmonis, itu juga termasuk faktor depresi perinatal ini ya Bu. Kemudian apa sih gejalanya yang dirasakan ibu itu, gejala utamanya itu sedih ya Bu, pertama sedih dan murung hampir setiap hari. Kemudian kehilangan minat dan ketenangan pada hampir seluruh kegiatan. Jadi kayak nggak malas nggak minat gitu Bu. Untuk selanjutnya tidak bertenaga, lemas, kemudian juga lelah aktivitasnya menurun. Untuk dampaknya itu terhadap kesehatan bisa nauzubillah itu keguguran, melahirkan sebelum waktunya gitu. Kemudian gizi buruk, stres berkelanjutan gitu. Nah terus yang paling penting apa sih yang bisa lakukan, sama kayak yang begitu tadi ya Bu. Istirahat yang cukup, kemudian mengonsumsi makanan sehat, olahraga seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya gangguan ansietas perinatal. Nah anxiety itu merupakan perasaan yang tidak nyaman, khawatir disertai dengan gejala-gejala psikologi maupun fisik. Jadi lebih ke khawatir, panik, cemas gitu, nggak nyaman gitu perasaannya. Nah gejalanya itu seperti ini ya Bu, berbicara berlebihan dan cepat, kemudian tegang, perasaan tidak nyaman, khawatir, cemas, panik gitu. Kemudian untuk fisik itu bisa dilihat ya Bu. Terus kita kalau yang mengalami ansietas perinatal ini biasanya tuh berkeringat banyak, kemudian gemetaran, kemudian jantungnya itu berdebar-debar, nafas pendek, nadi tekannya dari naik, gitu, mulutnya kering, sulit tidur, gitu ya Bu. Nah dampaknya itu ini ya Bu, bisa meningkatkan risiko kematian, risiko guguran, meningkatkan risiko gangguan jiwa. Dampaknya sangat-sangat serem ya Bu. Nah lebih. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan itu, yang pertama itu melakukan identifikasi. Jadi Ibu merasakan, oh ini gejala-gejala apa ya, bisa searching gitu. Jadi itu setelah melahirkan ya Bu? Iya ini postpartum ya. Postpartum. Kemudian lakukan perawatan diri, jadi harus makan bergizi, nutrisinya seimbang, kemudian menegakkan diri, olahraga, gitu. Kemudian kolaborasi dengan support system, nah ini sangat penting banget ya Bu, terutama suami ya kan. Suami kan istilahnya kayak teman apa ya Bu, teman semuanya kan sama suaminya kan cerita, harus apa tuh, harus terbuka, dan suaminya juga harus mendukung. Kemudian gangguan psikotik pada ibu pasca melahirkan. Nah itu gangguan psikotik itu kondisi yang mempengaruhi pikiran ibu untuk memproses suatu informasi. Hal ini menyebabkan ibu kehilangan kontak dengan kenyataan sehingga ibu sulit memahami mana yang nyata dan tidak nyata. Nah untuk
gejalanya itu seperti halusinasi, ya, menarik diri dari orang sekitar, mengurung diri gitu Bu, sulit berkonsentrasi, kemudian tidak memiliki motivasi dan energi gitu. Faktor resikonya itu hampir sama ya Bu, kayak yang tadi itu, ini melahirkan di usia muda, kemudian memiliki risiko terkait persalinan, misalnya persalinan pertama, persalinan dari 3 gitu. Untuk psikososialnya itu ini kurangnya dukungan sosial itu termasuk juga faktor dari gangguan ini. Nah, kemudian juga untuk tipsnya untuk keluarga itu sering aktif mencari tahu tentang psikosis, mencari tahu cara berkomunikasi yang efektif dengan ibu dan membangun komunikasi yang baik. Jadi lagi-lagi ini penting untuk komunikasi ya Bu, suami dan istrinya biar terbuka, mungkin juga sama orang tuanya, kan Bu kalau orang tuanya sering menemani gitu. Nah, apakah ibu dengan gangguan psikotik dapat pulih? Itu bisa ya Bu, gejala psikotik dapat hilang dengan sendirinya meski tetap membutuhkan pengobatan yang rutin dan konsultasi berkala dengan profesional kesehatan jiwa. Gejala psikotik dapat menetap atau muncul kembali, namun umumnya berespons baik dengan pengobatan yang sesuai. Nah, ini tips bagi ibu yang mengalami gangguan psikotik, yaitu mencari bantuan kepada tenaga profesional untuk mendapatkan pengobatan, kemudian mengutarakan perasaannya, kemudian mempelajari cara untuk mengontrol penyakitnya dan untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari untuk sembuh gitu Bu. Jadi meminta bantuan kepada tenaga profesional. Nah, kemudian ada gangguan PTSD, post traumatic stress disorder pada ibu. Nah, itu biasanya kayak gangguan yang dialami saat setelah ada trauma gitu, misalnya pernah ini mungkin lahirannya sesar gitu, trauma, kemudian jadi stres ya, takut lah kalau misalnya bilang gitu gimana kalau gitu. Itu yang dulu pernah sesar. ya enggak sesar. Jadi kan hanya yang pertama itu kan ISG. Nah, ya bukan enggak sampai yang trauma ini sih, cuma agak cemas khawatir aja. Tapi itu sama dokter juga ditenangkan, maksudnya nggak boleh khawatir, nggak boleh cemas terus-terusan ya gitu. Nanti kan kayak gitu kan nggak semua kehamilan itu ibaratnya itu kayak kita itu Najwa mengalami kecelakaan gitu ya, maksudnya ada kasus-kasus tertentu, jadi tidak terbiasa lagi terus seperti itu terus gitu kan, jadi tidak boleh cemas yang berlebihan. Jadi dokternya yang menjelaskan gitu. Jadi juga Bismillah dijalani dengan senang, dengan bahagia, tidak boleh ada pikiran negatif. Waktu karena hamil pertama ya, terus hamil kedua kan memang masih ada ya itu sedikit ada trauma atau jadi gimana dok ya, jadi ya sempet ini kan dikhawatir tadi, cuman ya nggak semua seperti itu. Memang masih pada saat itu ibaratnya kayak apa namanya ya, hanya apa namanya satu tertentu lah, maksudnya tidak semua seperti itu, jadi nggak usah khawatir lah, Bismillah gitu kan. Alhamdulillah normal ya. Jadi yang meninggal jalan juga, tapi yang induksi. Juga